来来来，我们过新年，马林卷风迎新年，今年一定比去年好，我们大家都有希望。来来来，我们过新年，恭喜新年都迎财神，今年大家都发大财，大家快乐的笑哈哈，大家握手鞠躬说一声恭喜恭喜，红包绿色送过来，大家举杯饮酒嗨，一声新年快乐。来来来，我们贺新年，家家户户笑鞭炮，马路上满楼上黄金，大家过一个快乐年。来来来，我们过新年，马林卷风迎新年，今年一定比去年好，我们大家都有希望。来来来，我们过新年，恭喜新年都迎财神，今年大家都发大财，大家快乐的笑哈哈，大家握手鞠躬说一声恭喜恭喜，红包绿色送过来，大家举杯饮酒嗨，一声新年快乐。来来来，我们贺新年，家家户户笑鞭炮，马路上满楼上黄金，大家过一个快乐年。大家握手鞠躬说一声恭喜恭喜，红包绿色送过来，大家举杯饮酒嗨，一声新年快乐。来来来，我们贺新年，家家户户笑鞭炮，马路上满楼上黄金，大家过一个快乐年。谢谢。Selamat malam teman-teman Sidier, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Kevin di acara Life and Nature yang tayang setiap hari Jumat di CD Channel tiap 2 minggu sekali pada pukul 8 malam. Nah kali ini edisi spesial nih ya teman-teman ya. Jadi kali ini itu CD dan Life and Nature itu mengadakan edisi spesial Imlek. Nah topiknya juga sedikit spesial nih. Nah topik kita kali ini itu berhubungan dengan Imlek juga teman-teman, yaitu kumpul keluarga saat Imlek, sehat mental atau kena mental. Nah ini mungkin banyak teman-teman yang relate ya gitu ya dengan kondisi ini. Kumpul-kumpul keluarga apakah bikin sehat mental atau justru kena mental. Nah sesuai dengan topik kita hari ini, kita juga kedatangan seorang narsum yang menarik nih gitu. Nah tapi sebelum saya umumkan narsum, teman-teman Sidier jangan lupa untuk pencet tombol like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan bunyi loncengnya karena akan mendapatkan notifikasi setiap kali ada update di CD Channel. Nah teman-teman semua, kita kedatangan narsum yang cocok banget nih untuk topik kita kali ini. Terutama karena kita bahas sehat mental atau kena mental. Nah kita mengundang salah satu narsum yang ahli di bidang mental lah ya, atau psikologi mungkin kalau teman-teman tahu. Nah beliau ini adalah salah seorang dosen di salah seorang universitas swasta di Jakarta, dan beliau itu juga pernah menjadi ketua konsorsium psikolog ilmiah Nusantara atau KPIN periode 2021 sampai 2023, dan juga beliau adalah anggota Himpunan Psikologi Indonesia
anggota Asosiasi Psikologi Positif Indonesia dan juga anggota Asosiasi Psikodrama Indonesia. Dan beliau ini juga sedikit menarik ya teman-teman ya. Selain dari anggota himpunan, anggota asosiasi, beliau juga merilis salah satu buku yang berjudul Psikologi Positif. Nah, mungkin nanti bisa cerita dikit nih sama beliau nih. Ternyata ada background ya di balik buku Psikologi Positif ini. Ternyata ada psikologi positif gitu. Nah, selain dari itu, teman-teman, beliau ini juga sangat amazing ya. Beliau juga sering menjadi pembicara di beberapa perusahaan maupun event-event, salah beberapanya mungkin Nusantara Dharma Book Festival 2023 dengan topik Jurus Jitu Mental Kuat untuk Anak Zaman Now gitu. Nah, topik yang sangat now sekali nih, Gen Z sekali nih ya, sangat cocok untuk teman-teman zaman sekarang. Nah, beliau yang kita undang adalah Ko Garvin Goy. Namo Buddhaya, Ko Garvin. Halo, Namo Buddhaya. Selamat datang di CD. Nah, kita sedikit bahas-bahas tentang mental ya. Jadi kita mengundang Ko Garvin nih hari ini, teman-teman. Tujuannya untuk bahas-bahas dengan Ko Garvin. Imlek kumpul dengan keluarga itu sehat mental atau kena mental. Nah, mungkin sesuai dengan topik ini dulu nih, Ko. Menurut Koko sendiri gitu, kena mental atau sehat mental nih justru kalau kumpul sama keluarga? Oke, harusnya sih ya kumpul keluarga itu sehat mental. Karena kan keluarga itu kalau kita mau ngomong dalam konteks ideal ya, kan Betul. Setiap orang kehidupan beda-beda lah. Tapi dalam konteks ideal, keluarga inti, ayah, ibu, orang tua, adik kandung, kakak kandung, itu harusnya jadi orang yang paling sayang sama kita tanpa syarat. Harusnya. Harusnya Nah, ya. sehingga kumpul keluarga, kumpul dengan orang-orang seperti itu, harusnya paling menyenangkan. Harusnya jadi sesuatu yang menyenangkan, dan manusia itu kan makhluk sosial. Betul. Ya, jadi itu harusnya udah paling sehat mental tuh. Benar. Oke, berarti seharusnya sehat mental ya. Nah, tapi faktanya nih teman-teman yang mungkin diisi di channel mungkin ada yang merasakan juga ya. Terutama di umur-umur Gen Z maupun milenial ya. Banyak pertanyaan yang masuk kok yang tertekan. Misalkan nih kita ambil contoh, ada pertanyaan yang merujuk ke kapan mulai kerja ke teman-teman yang mungkin masih belum dapat pekerjaan, atau kapan nikah mungkin ke teman-teman yang belum menikah nih atau belum punya pasangan nih. Nah, kira-kira menurut Koko pertanyaan-pertanyaan tertekan seperti itu apakah memberikan efek baik atau justru efek buruk nih ke teman-teman? Oke. Nah, ini menarik ya. Jadi memang kalau udah mau menjelang hari raya lah ya, hari besar, Imlek misalnya salah satunya, itu memang banyak yang mulai ngomong nih, aduh males nih ketemu keluarga nih, nanti ditanyain kapan nikah, nanti ditanyain kapan ini, kapan itu, kerjanya apa, ya itu banyak yang mulai ngeluh lah, yang nggak mau ketemu gitu. Itu tuh teman-teman suka curhat juga. Ya jadi malah kadang saya mikirnya dulu waktu saya kecil Imlek itu menyenangkan banget, angpau. Betul, angpau ya. Kita justru hunting nih kalau Imlek nih. Mungkin teman-teman juga sama nih gitu kan kalau Imlek. Ketemu makin banyak orang kan makin ini ya, makin cuan ngomong. Makin cuan. Betul, suka benar nih. Mungkin teman-teman relate ya. Yang relate boleh nih komen di bawah nih. Tapi seiring gede, jadinya Imlek itu malah semuanya mikir jadi nggak enak ya kayak gitu ya, kena mental ya. Jadi di sana ya ditanyain kapan udah ini belum, udah itu belum ya. Ini jadi sebuah fenomena yang menarik sih gitu. Betul. Nah, tapi kok kalau misalkan biasa kan yang menanyakan justru kerabat-kerabat kita yang sudah berumur ya. Justru karena mereka sudah berumur, mungkin ada, kalau di pandangan aku mungkin karena ada rasa concern atau khawatir ya justru ya. Makanya menanyakan ke teman-teman yang jauh lebih muda, ada rasa kepo ingin tahu gitu. Nah, kapan kerja atau kerja di mana gitu, atau kapan nikah nih. Nah, menurut Koko sendiri mungkin bagi kita yang ditanyakan bagaimana nih kita nyikapin pertanyaan-pertanyaan yang berikut? Oke, ya. Jadi memang orang-orang yang lebih senior dari kita lah di keluarga ya, itu memang punya kecenderungan kalau ketemu nanya, Garvin sekarang kerja apa? Kapan nikah? Kalau misalnya udah nikah pun juga kapan punya anak? Kalau udah punya anak kapan nambah? Ya kan? Jadi, betul. Pertanyaan akan selalu ada. Ya, memang sih kalau kita mau ngomong sekilas ya, kalau kita mau lihat dari permukaan, mungkin terkesan menyebalkan ya, karena terlalu terlibat ke dalam hidup kita. Tapi kita bisa lihat dari perspektif mereka sebenarnya. Mereka itu dari generasi yang lebih senior. Jadi ada risetnya sih sebenarnya. Jadi generasi di atas kita itu, yang di atas milenial ya, kan milenial sama Gen Z yang ditanyain. Betul, yang tanyain biasa nih. Jadi generasi yang di atas milenial dan Gen Z itu punya budaya yang kolektif yang amat kuat. Budaya kolektifnya itu kuat banget. Sedangkan semakin ke milenial, semakin ke Gen Z itu budaya kolektifnya budaya individualnya makin kuat. I see. Jadi seniornya milenial nih kolektivis banget. Milenial dan juniornya nih Gen Z ya. Ini justru individualis banget. Nah, sebenarnya perbedaan ini yang kemudian bikin bentrok. I see. Di mata Gen X
ya karena kolektif, kalau ketemu saudara, entah itu ponakan, bahkan kadang nggak ponakan langsung ya, anaknya sepupu gitu. Udah jauh nih, udah jauh ceritanya. Anaknya sepupu nih. Itu masih ditanyain, kenapa? Karena mereka berpikir memang harus tahu kabar dari keluarganya, walaupun itu tergolong agak jauh. Budaya kolektivisnya masih kuat. Milenial dan Gen Z, individualis. Justru ketemu-ketemu, kenapa amat ya hidup gua gitu kan. Nanyanya gini amat. Iya, betul. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa dapat insight bahwa mereka yang nanya juga sebenarnya nggak niat untuk ngeganggu sih. Niatnya mereka itu pertama basa-basi. Karena nggak ada topik. Apalagi kalau nggak pernah ketemu kan nggak mungkin ya. Benar, ketemu. daripada awkward pas ketemu kan, nggak tahu mau ngapain gitu. Kita tanyain aja. Nggak tahu nih anak hobinya apa. Betul. Jadi yang bisa ditanya umum kan. Orang umum ngapain sih? Umum ya nikah kerja. Gitu kan. Nikah kerja. Jadi basa-basinya itu. Pertama basa-basi itu, kedua karena berpikir ya gue bagian dari keluarga lu gitu kan, kolektivisnya masih kuat ya. Jadi dia berpikirnya sah-sah aja nanya kayak gitu. Nah ini mungkin yang akhirnya di misinterpret oleh milenial kayak saya atau Gen Z. Mungkin sepupu-sepupu yang lebih kecil. Iya benar. Jadi gimana nih menyikapinya? Sebenarnya kita menyikapinya dalam arti itu sebenarnya niatnya nggak buruk. Karena niatnya nggak buruk, sebenarnya kita nggak perlu respons dengan buruk. Betul. Karena mereka mungkin habis nanya nggak terlalu mikirin. Nah kitanya kepikiran terus. Benar. Kita yang kepikiran terus justru ya. Kepikiran terus. Dianya habis nanya lupa sebenarnya. Ya kitanya kepikiran terus. Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu dimasukin ke hati. Ya walaupun memang kita nggak bisa pungkiri nggak enak ditanyain kayak gitu. Ya saya ngerti lah gitu. Tapi kita belajar untuk mikir bahwa yang mereka tanya itu sebenarnya nggak benar-benar ada maksud apa-apa. I see. Ya, karena nggak benar-benar ada maksud apa-apa, kita nggak usah dimasukin ke hati. Ya. Belajar untuk ya udahlah gitu. Melepas ya gitu. Ya udah biarin lewat lah. Saya paling sering ditanyain juga soalnya. Biasa pertanyaan apa kok yang masuk? Kapan nikah? Wah, udah sering ya. Kapan nikah udah template ya berarti ya. Udah nggak dimasukin ke hati lah. Betul. Tapi fun fact nih ya gue ya. Aku ada satu cerita juga dari teman saya sendiri. Terkait dengan kumpul keluarga kena mental. Mungkin di posisi dia itu sudah sampai kena mental sih. Lebih tepatnya mungkin teman-teman ada yang relate juga ya. Karena beliau ini teman saya ini ketika ditanyain pulang kampung nggak, kan anak rantau biasanya kan. Pulang kampung nggak gitu. Nah ternyata dia jawab enggak, saya lagi pengen ngindarin pertanyaan kapan nikah. Gitu. Jadi akhirnya nggak ngumpul keluarga. Padahal kan pada dasarnya sesuai dengan Ko Garvin tadi bilang, kumpul keluarga itu supposed to be positif harusnya. Supposed to be menjaga kesehatan mental kita. Tapi justru impact-nya sampai segitunya kena mental. Sampai udah gue nggak pulang dulu lah tahun ini gitu biar menghindari pertanyaan seperti itu. Nah menurut Koko nih kalau misalkan untuk orang-orang yang seperti itu strategi mengubah mindsetnya gimana? Oke. Untuk teman kamu yang ngalamin kayak gitu ya. Betul. Ini kita nggak bisa menyamaratakan semua orang kasusnya ya. Mungkin dia lebih ada pressure dibanding saya. Jadi mungkin bagi dia lebih nggak enak ya. Nah, tapi pertama ya kita mesti lihat dia mungkin ada pressure tertentu. Mungkin dari keluarga intinya juga ada tekanan itu ya sehingga dia sampai nggak mau ke sana. Nah, cuma kalau saya bisa kasih tips secara umum ya, secara umum tipsnya sebenarnya saat ditanya kita bisa kasih jawaban yang indirect. Apalagi kalau bukan keluarga inti ya, maksudnya bukan orang tua kandung, bukan adik kandung, bukan kakak kandung. Betul. Itu kita bisa kasih jawaban indirect yang nggak perlu menjawab pertanyaan itu, tapi terkesan menjawab. Contoh, ya, kapan nikah? Ntar ya kalau udah ada jodohnya ya dikabarin. Nah itu kan udah kelar gitu kan. Betul. Sebenarnya cukup jawab begitu ya. Beres. Atau pertanyaan lainnya nih, udah dapat kerjaan belum? Misalnya, ya masih nyari-nyari nih. Kalau ada bantuin lah gitu. Sebenarnya jawaban kayak gitu aja ya. Betul. Atau kapan nih anaknya nambah lagi kalau yang udah punya anak gitu. Kapan nih si kecil pengen punya dedek gitu. Ya nantilah kalau udah kepengen misalnya gitu, udah kepengen punya anak baru gitu. Jadi nggak perlu dijawab kayak kita ngejawab pertanyaan dari atasan yang kayak saya maunya gini. Iya. Tapi memang saya lagi-lagi nggak bisa disamaratakan ya. Mungkin setiap orang ada pressure yang berbeda-beda dari lingkungan. Tapi secara umum seperti itu. Sebenarnya kita bisa ganti jawabannya dengan seperti itu. Atau bisa juga diganti ke humor. Ya, jadi buat lucu-lucuan aja. Misalnya kayak kapan nikah gitu. Kayak iya nih ada nggak cewek yang cantik misalnya gitu ya. Lucu-lucuan aja gitu. Betul. Justru akan mencairkan suasana ya. Ya, karena yang nanya juga sebenarnya nggak akan ngejer. Emang umur berapa, show apa? Iya, nggak bakal sedetail itu gitu. Tanggal lahir, paconya dilihat. Benar. Ya. Tapi lagi-lagi, setiap orang kasusnya berbeda-beda, tapi secara general kita kayak gitu. Oke, I see. Nah,
Secara general berarti komunikasinya bisa dibawa ke humor maupun indirect tadi ya. Nah itu untuk strategi komunikasi. Nah bagaimana kok kalau misalnya case-nya emosi? Nah, ini mungkin something new nih. Ketika kadang-kadang kan ada yang lebih sensitif ya case-nya. Karena kan mungkin beberapa case orang-orang ada yang lebih sensitif ditanya begitu, ada yang lebih sensitif ditanya soal pekerjaan. Nah padahal lagi susah-susahnya gitu misalnya. Jadinya sensitif dan kebawa emosi gitu. Bagaimana strategi untuk kontrol emosinya kok justru? Oke, jadi memang lagi-lagi setiap orang beda-beda ya. Bisa karena tekanannya memang tinggi atau sebenarnya tekanannya nggak tinggi tapi kitanya yang sensitif kayak gitu ya. Betul. Oke. Misalnya kalau ada pertanyaan yang rasanya nggak enak, orang sensitif itu ini saya nggak bermaksud untuk stereotyping ya. Tapi ada beberapa orang yang memang punya kecenderungan lebih mengulang-ulang sesuatu di kepala. I see, oke. Ya, contoh, ada orang yang kalau dibilang kapan nikah dijawab hahaha lupa. Ada yang tanya kapan nikah dia dalam hati, aduh ini orang nanya mulu nih, diulang-ulang terus kepala dia nih. Ya, bagi orang-orang yang seperti itu sebenarnya perlu disadari bahwa apa yang kita asumsikan belum tentu benar. Maksudnya apa? Orang ini nanya bukan berarti sebenarnya dia lagi ngatain kita, enggak juga. Benar. Misalnya saya nih udah umur segini misalnya belum nikah, kapan nikah? Bukan berarti dia lagi ngatain kita misalnya nggak laku atau bukan berarti dia lagi ngatain kita nggak hebat gitu. Misalnya tanyain kapan kerja terus. Asumsi itu kita perlu lepas. Nggak semua orang nanya dengan tujuan itu. Atau nggak semua orang nanya dengan tujuan untuk neken kita. Ya nggak semua orang yang nanya kapan nikah artinya pengen kita nikah secepat-cepat ya enggak. Ya mereka nanya juga ya asal nanya aja. Nah jadi bagi orang-orang yang punya kecenderungan nih sering mengulang di kepala gitu, itu boleh coba untuk tanya ke diri sendiri. Asumsi yang lagi saya pegang ini ada buktinya atau enggak? I see. Bukti yang menguatkan apa? Bukti yang melemahkan apa? Mostly bukti yang menguatkan paling coba bilang ya orangnya nanya mulu, tapi bukti yang melemahkan ya dia habis nanya juga. Ya udah gitu. Ya itu mungkin bisa jadi tips ya. Jadi kita nggak usah terlalu dimasukin ke hati karena lagi-lagi kita nggak bisa ngubah orangnya dan kita kan ketemu cuma setahun sekali. Iya benar. Kenapa ketemuin cuma setahun sekali itu bikin kita kacau seharian gitu? Iya betul. Ya, jadi bisa kayak gitu. Bahkan kacaunya bisa bertahun-tahun nih ya kalau sampai nggak mau yang itu lagi ya. Benar. Kadang-kadang ada orang yang lebih sensitif, ada orang yang lebih overthinking, jadinya malah justru akan impact jauh ya gitu ya justru. Benar-benar nih teman-teman nih, mungkin ke teman-teman boleh perhatiin juga. Masa ketemu sekali setahun jadi impact-nya bertahun-tahun ke depan nih gitu, impact negatifnya. Nah tapi kok ini kan sebenarnya part of budaya ya. Kalau kita mention part of budaya ini yang kita sering kenal selama Imlek yaitu budaya salah satu suku kita lah ya di Indonesia itu suku kita semua. Mungkin teman-teman di sini budaya Tionghoa gitu. Nah menanyakan tentang status sosial, pekerjaan dan juga status mungkin perkawinan ya tadi ya contohnya gitu, relasi dengan orang-orang gitu. Nah, menurut Koko sendiri nih pribadi, budaya ini kan sebenarnya ada impact stresnya tadi mungkin bagi Gen Z dan milenial yang justru lebih individualis gitu. Padahal mungkin buat teman-teman Gen X dan Baby Boomer itu merasa kayak, oh ya udah, gue kolektivitas, gue cuma mau perhatian gitu, gue cuma mau penasaran biar kita tetap keep in contact gitu ya gitu. Nah, kalau budaya ini sendiri menurut Koko diteruskan ke bawah terus kan nanti ada gen yang baru ya, ada gen alpha juga mungkin teman-teman tahu ya. Sekarang ada gen alpha nih gitu sekarang nih. Nah, menurut Koko nih budaya ini itu perlu gak sih kita keep sampai ke bawah terus? Ini perlu banyak yang dipikirkan ya. Tapi kalau dari pendapat saya pribadi ya, sebenarnya ada atau enggak masalah sih. Kalau ada juga oke menurut saya. Kalau enggak juga oke gitu. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang harus gimana banget gitu. Tapi memang saya lihat nih ada kemungkinan ini cuma prediksi, cuma opini lah. Orang boleh setuju, boleh enggak ya. Nanti jangan-jangan gen alpha yang benci ketemu milenial. Gantian milenial yang gituin gen alpha. Dua generasi ke bawah justru ya. Ada kemungkinan. Kenapa ada kemungkinan itu saya bilang? Karena lagi-lagi ya keluarga nih kita merasa lebih senior. Betul. Bagaimanapun juga ada kepikiran gue harus memberikan masukan, saran karena gue udah lebih senior. Betul. Nah itu saya duga nih milenial nih akan melakukan ke gen alpha nih. Milenial yang saat muda nggak suka dengan tante-tante atau om-om yang nanya kapan nikah, ternyata aku gitu nantinya. Ya ini prediksi lah, prediksi. Bisa jadi ya ternyata kok ya gitu ya. Karena ada kecenderungan itu kan manusia selalu ngeliat juniornya, dia ingin memberikan masukan. Niatnya baik loh, lagi-lagi ini niatnya baik. Ya mungkin terjadi nanti milenial ke gen alpha dan kalau nanti ada lagi gen beta, misalnya mungkin gen Z yang ke gen beta. Iya, jangan gitu kan. Dan dengan konteks yang berbeda, mungkin bukan kapan nikah, mungkin kapan buka usaha kan ganti konteks kan, ganti konteks budaya dan sosial. Jadi ada atau enggak sih sebenarnya nggak masalah, tapi kalau prediksi saya sih akan terus ada.
Akan terus ada ya. Walaupun milenial dan Gen Z lebih individualis dari Gen X, tapi tetap sense of bahwa gue lebih senior ya, dan itu nggak buruk ya. Maksudnya niat dia baik sebenarnya, kayak kasih wejangan, kasih petua ke yang lebih muda. Masih ada ikatan saudara lagi. Gitu. Tapi saya pribadi sih lagi-lagi apapun yang akan terjadi, kita sih sikapinnya coba untuk berpikir bahwa mereka juga niatnya baik. Mereka cuma pengen basa-basi, mereka cuma pengen tahu kita, ya. Cuma mungkin kitanya nggak siap. Iya, benar. Mungkin persiapan dirinya yang kurang justru ya. Oke, I see. Justru persiapan dirinya yang kurang nih. Mungkin teman-teman bisa sampai review dalam diri sendiri. Tadi tanya kembali ke diri sendiri. Sebenarnya asumsinya larinya kemana gitu ya justru ya. Padahal pada dasarnya itu semuanya asumsi, jangan-jangan gitu. Nah kok ini kembali lagi nih. Tadi kan kalau kita sebagai posisi yang ditanya. Nah sekarang saya ganti posisi nih. Kita yang menanya gitu. Bagaimana kalau misalkan case-nya seperti yang Koko tadi bilang nih. Saya jadi kepikiran nih. Ketika nanti misalkan udah ada gen alpha, gen beta, jangan-jangan di bawah gitu kan yang udah baru. Bagaimana sih kita di gen-gen yang sekarang mungkin gen milenial dan gen Z itu cara menanyakan yang mungkin nggak menyakitin orang gitu. Karena kan itu kan terutama buat teman-teman yang lebih sensitif ya, justru ya. Teman-teman yang lebih sensitif justru kadang-kadang itu ketika ditanyain yang menurut kita itu hal wajar, pertanyaan simple tapi justru dia sensitif menanggapinya gitu. Nah, bagaimana buat keep a good communication gitu ke depannya gitu dari kita mau yang menanyakan gitu. Oke. Sebenarnya memang kalau langsung nanya urusan pribadi, mungkin orang-orang yang lebih kuat individualistiknya mungkin nggak nyaman. Nah itu, dan saya nggak tahu nih, kan risetnya belum ada ke gen alpha ya. Yang baru ada risetnya itu memang kalau ya gen milenial dengan gen Z itu lebih individualis daripada gen X. Kita nggak tahu ke bawahnya apakah lebih individualis lagi. Tapi kalau misalnya iya, maka pertanyaan yang pertama kita keluarin jangan yang individual dulu. Jangan yang individual dulu. Kita bisa misalnya, kalau kita udah tahu nih Imlek akan ketemu misalnya ponakan kita, misalnya. Kan sekarang sosmed ya. Iya, bisa betul. dilihat dulu aja IG-nya dia hobi apa. I see. Kecuali kalau di protect ya, di lock ya account-nya. Misalnya dia hobi otomotif. Ya berarti pas ketemu dia kita inget, oh ini ponakan yang hobi otomotif nih. Ya topiknya paling otomotif aja. Kayak otomotif, atau misalnya ketemu saudara kita nggak tahu nih dia hobinya apa, tapi kita lihat kan bisa amati ya. Betul. Jadi misalnya pakai bawa HP merek X gitu, kita bisa nanya, ini handphone X keluaran tahun berapa nih? Jadi yang nggak personal. Betul, jadi nggak personal. Betul. Atau kita ngelihat saudara kita datang, misalnya dia sambil bawa misalnya ada aksesoris apa, nggak boleh sebut merek ya. Iya, aksesoris merek X gitu, yang atau dulu lah. Lagi trending. Nah kita bisa nanya, itu beli di mana? Lucu banget. I see. Jadi dimulai dari sesuatu yang nggak personal dulu sehingga ada muncul obrolan. Kalau udah nyaman mah mau nanya personal bisa, tapi lagi-lagi ya lebih enak dimulai dari sana. Berarti lebih enak ada bridging-nya dulu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi referensi nih bagi teman-teman yang Gen X maupun baby boomer nih gitu. Jangan-jangan teman-teman kalau misalnya selama ini menanyakan itu terlalu direct to the point, jangan-jangan ya. Justru karena direct to the point, nggak ada bridging, kaget nih yang kita yang individualis nih kan, jangan-jangan gitu. Nah, mungkin bisa jadi bahan referensi juga nih buat teman-teman Gen X maupun baby boomer. Ternyata menurut riset memang milenial dan Gen Z itu jauh lebih individualis gitu. Mungkin bisa bridging dulu gitu, pelan-pelan approach-nya gitu, dan obrolan kan otomatis jadi panjang nanti. Iya. Betul kan? Otomatis jadi panjang, waktu udah berlalu, gak berasa gitu. Dan dia juga, kita meninggalkan kesan yang baik. Betul, kita juga meninggalkan kesan yang baik gitu. Nah, ngomong-ngomong kesan yang baik nih kok nih. Selama Imlek, kan kita kumpul-kumpul keluarga. Ini merujuk ke buku yang Koko rilis ya, tentang psikologi positif gitu. Nah, bagaimana sih suasana Imlek budaya Tionghoa itu bisa menjadi suatu wadah untuk kita tetap psikologi positif? Atau mungkin Koko boleh jelaskan dulu nih ke teman-teman psikologi positif itu sebenarnya apa? Karena tadi sempat ngobrol-ngobrol ya kita sebelum mulai gitu. Ternyata menarik nih, ada istilah psikologi positif dan psikologi negatif gitu. Betul. Nah itu mungkin boleh nih Koko nih. Ya, jadi psikologi positif itu adalah sebuah terminologi untuk menjelaskan bahwa psikologi itu nggak hanya digunakan untuk orang yang punya masalah mental. Kan selama ini kalau orang dengar kata psikologi kan identik dengan masalah mental ya. Betul. Oh bisa konseling nggak? Bisa nanganin orang nggak? Padahal orang yang sehat mental juga butuh psikologi. Kalau saya mau pakai asumsi, ini ke kesehatan jasmani ya. Orang yang sehat belum tentu bugar. Orang yang bugar pasti sehat. Betul. Nah, yang butuh ilmu tentang kesehatan, yang butuh ilmu tentang gizi kan gak cuma orang sakit, orang sehat juga butuh kan. Kayak kita nggak ada penyakit, tapi kita juga butuh kayak gimana sih olahraganya, gimana sih makanan yang sehat. Nah psikologi positif tuh ambil itu sebenarnya.
Jadi bagaimana sikap mental yang dibutuhkan agar orang yang udah sehat mental ini bisa menjadi, kita bilangnya flourishing. Flourishing itu artinya dia nggak cuma sehat mental sendirian, tapi dia juga bisa memberikan suasana yang baik ke orang di sekitar. Nah, itu psikologi positif sebenarnya. Bagaimana caranya nge-keep diri sendiri itu positif dan mengimpact orang di sekitar agar tetap keep positif juga ya. Psikologi pengembangan diri lah kalau mau ngomong simpelnya gitu. Atau julukannya adalah The Science of Happiness. The Science of Happiness. Iya, karena dia ngomonginnya happiness gitu. Menarik nih. The Science of Happiness gitu. Kita kaitin science dengan happiness ya gitu. Tapi menarik juga nih teman-teman. Mungkin Koko boleh spill sedikit nih. Mungkin bagi teman-teman yang merasa dirinya udah psikologi positif, bagaimana caranya sampai tahap bisa flourishing? Oke. Nah, untuk bisa flourishing kita butuh 5 komponen. Ya, komponen yang pertama kita butuh positive emotion atau positive affect. Jadi dalam arti kita banyak hal-hal baik di dalam diri kita. Ini hati-hati ya, orang suka salah kaprah ketika saya ngomongin positive emotion, nanti ada yang ngomong toxic positivity dong. Enggak. Iya, hidup betul. itu pasti ada baik dan buruk. Hidup itu pasti ada ada kesenangan dan kesusahan. Ada gitu. plus minusnya lah. Ada plus minus pasti ada. Jadi psikologi positif itu nggak ngajarin kita untuk menyangkal itu. Ketika kita sedih, sadarin lagi sedih, nggak apa-apa. Ketika kita cemas, sadarin lagi cemas. Ketika kita lagi takut, sadarin takut. Ambil pembelajaran dari situ. Tanpa melupakan bahwa hidup kita juga ada bagusnya. Orang sukanya fokus ke yang negatifnya, lupa hidupnya ada yang menyenangkan. Garvin kerja capek, stres, ngeluh, aduh kerja gini. Tapi si Garvin lupa. Ini cuma contoh ya. Tapi si Garvin lupa bahwa di hidup dia tidur nyenyak, makan ya nggak mewah tapi makan berkecukupan ada, gitu enak. Ya, punya teman-teman suportif. Kenapa nggak diinget juga yang ini? Tanpa mengesampingkan yang ini ya, boleh diinget. Tapi kenapa yang bagusnya juga nggak diinget? Kan katanya nggak boleh toxic positivity. Kenapa toxic negativity? Iya nih, benar nih, menarik kan? Ya. Justru kenapa jadi toxic negativity? Iya, benar. Kenapa seolah-olah jadi pengennya kita harus ngeluh terus? Bukannya nggak boleh ngeluh ya, boleh. Nggak apa-apa, kita hidup menyadari ada hal yang buruk itu benar. Tapi jangan lupa yang baiknya juga dong. Betul. Nah, itu maksudnya positive affect tuh kayak gitu. I see. Jadi kita hidup menyadari ada yang buruk, ada yang baik. Pulang kerja macet ya, capek ya. Tapi di satu sisi ya walaupun capek macet gini masih ada keluarga, bisa ketemu. Atau ya walaupun capek gini pulang bisa tidur, langsung tidur misalnya ya. Jadi kita mengakui hal buruk dan hal baik. Nah, dan kalau kita udah bisa mengakui hal buruk dan baik itu, bisa menerima bahwa hidup ini ada buruk dan baik, kita belajar gimana yang baik ini bisa lebih berkembang. Kebayang ya? Jadi yang baik ini gimana kita kembangin, itu yang pertama. Yang kedua, engagement namanya. Ini istilah itu dulu ya. Nah, engagement ini maksudnya adalah kita menikmati apa yang kita lakukan. Enjoy sama apa yang kita lakukan. Kita kerja enjoy nggak? Ya, kerja pasti ada stres. Kerja pasti ada aja lah yang kita kadang gitu. Tapi secara umum, enjoy nggak? Aktivitas kita di luar kerjaan enjoy nggak? Ya, kayak berorganisasi, bersosialisasi, enjoy nggak? Jadi engagement. Betul. Apakah kita hidup sesuai dengan value kita? Nah, itu kita mau tahu kita enjoy atau nggak di situ. Apakah kita hidup sesuai dengan value kita? Itu yang kedua. Jadi pertama, hal baik kita kembangkan. Kedua, kita hidup sesuai dengan value. Ketiga, ini ketiga yang berkaitan dengan tema kita nih, positive relationship. I see. Hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar, termasuk keluarga. Dan kenapa keluarga? Keluarga inti biasanya, ya ini secara umum, biasanya adalah orang-orang yang sayang sama kita tanpa syarat. Betul sih. Walaupun lebih bawel ya, jelas dong. Jelas dong ya. Saudara inti ya. Tapi dia biasanya memang pengen kebaikan kita gitu. Bawel itu demi kebaikan lah gitu. Benar. Ya, mungkin beda persepsi, tapi sebenarnya dia niatnya baik. Nah, itu positive relationship. Teman, sahabat, pasangan, ya kita punya seseorang yang suportif. Nah, itu yang ketiga. Keempat, meaning. Meaning itu artinya kita melakukan sesuatu lebih daripada yang kan kita hidup kalau mau ngomong kasar kan makan, kerja, tidur. Betul. Kita ada yang lebih dari itu nggak sih? Nah, itu meaning. Aktif di sebuah organisasi atau aktif di sebuah isu yang menyangkut banyak kepentingan gitu, menyangkut kepentingan banyak orang, itu meaning. Makna kita hidup. Kita sebenarnya hidup ngapain sih gitu? Masa makan kerja tidur? Iya, betul. Lebih dong. Ternyata gue nggak cuma makan kerja tidur, gue mencerdaskan banyak orang. Nah, itu meaning tuh. Nah, itu. Terakhir, accomplishment. Accomplishment ini artinya kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuh. Nah, kalau mau flourishing, kita bugar secara mental. Nah, 5 ini nih. 5 ini kita mainkan dalam hidup. Wah, enak.
Ya tentu semua butuh latihan ya. Ini jangan teman-teman yang denger ini jangan wah susah juga ya. Iya. Nggak bisa instan dong ya. Nggak instan. Dan ini 5 nggak harus langsung tring gitu. Betul. Kita berproses gitu. Benar-benar satu one by one, step by step lah ya. Kita mulai pelan-pelan. Mungkin ini juga jadi referensi buat teman saya tuh yang tadi mungkin lagi takut pulang ke rumah karena takut ditanyain gitu. Bisa aja karena kena stres, kena mental, mulai cari dulu value dari diri sendiri dulu ya. Bener, dari diri sendiri dulu, get back lagi ke diri sendiri. Kalau misalkan positifnya apa aja sih gitu. Gak semua tentang negatif ternyata gitu. Kumpul dengan keluarga misalkan positifnya apa aja sih gitu. Gak semua tentang negatifnya doang gitu. Bener. Menarik ini teman-teman tentang psikologi positif ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin yang di luar sana selama ini menganggap psikologi itu cuma negatif doang, ternyata bukan ya gitu ya. Ternyata psikologi itu ada sisi positifnya juga, sama kayak kita sehat, ternyata kita itu juga perlu keep tetap sehat gitu. Nah, itu yang bisa nantinya membawakan impact ke orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, mungkin seperti Ko Garvin hari ini nih yang udah sharing ya gitu ya. Udah bahagia dari diri sendiri dulu, baru kita bisa sharing impact ke teman-teman gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin Imlek nih kok, identik dengan ngumpul-ngumpul, identik dengan angpau gitu. Nah, semua hal ada plus minusnya, termasuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi merujuk ke mungkin yang paling sering sekarang ya, kapan nikah gitu atau kapan punya pasangan nih gitu. Nah, menurut Koko dari sana bagaimana, ini mungkin yang tadi belum kita sempat discuss nih, bagaimana memutarkan sebuah pertanyaan yang mungkin direct to the point, di kita itu nangkapnya udah negatif nih. Kita udah get back ke diri kita nangkapnya wah negatif ini pertanyaan gini gitu, dan kita udah strategi komunikasi tadi gimana cara kita komunikasi dengan orang-orang yang menanyakan pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana kita nge-bounce back buat itu jadi positif gitu. Justru kan pertanyaan-pertanyaan yang kayak kadang-kadang kapan kerja di mana, kapan mulai bisnis, misalkan kapan S2 gitu yang udah S1 gitu, dan kan kapan S1 bagi yang baru lulus SMA, kapan nikah. Nah, itu gimana cara kita bounce back biar itu justru bisa mulai mengarah ke flourishing nih. Oke. Ini berarti kita sebagai yang ditanya ya. Betul. Gimana untuk membal lagi ya, bounce back ya. Jadi mungkin kadang kita habis ketemu saudara ditanyain nih kapan nikah, kapan ini, dan ya namanya saudara kadang niatnya nggak buruk, cuma mungkin dia cerita anak saya udah begini nih. Betul. Yang sebenarnya lagi-lagi dia nggak ada niat buat jatuhin kita. Sebenarnya dia cuma pengen banggain anaknya. Benar. Cuma kita yang denger itu kayak kok gue dibandingin gitu. Itu nggak apa-apa kalau teman-teman ngerasa kayak kok gini ya, kok gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu manusiawi sih. Itu manusiawi, kita jatuh. Yang penting adalah kita bisa bangkit lagi. Tapi yang paling penting adalah kita jangan sampai kesel sama orang. Mungkin bahasanya bukan kesel ya. Jangan sampai dimasukin ke hati lah. Jangan sampai dimasukin ke hati. Karena begitu kita udah dimasukin ke hati, itu kita tenggelam. Susah untuk bounce back-nya. Jadi pertama jangan dimasukin ke hati. Gimana caranya biar nggak dimasukin ke hati? Kita ingat bahwa lagi-lagi orang itu habis ngomong lupa. Oh iya, benar. Dia ngomong lupa. Dia ngomong habis itu udah. Nah, kita malah kita ulang terus di pikiran kita. Kalaupun misalnya ya, ini kalaupun dia benar-benar niatnya buruk deh. Ini skenario terburuk ya. Benar. Kalaupun dia benar-benar niatnya buruk deh, pengen bilang kita jelek gitu ya. Iya. Dia ngomongnya cuma sekali toh. Iya, betul. Harusnya menderitanya sekali toh. Tapi kita ngulang di kepala kan berkali-kali. Oh, jadi menderitanya berkali lipat justru karena kita ulang ya. Iya, kita udah nyampe rumah nih. Yang harusnya tinggal minum kopi, nyantai. Keinget, wah tadi dia ngomong gitu loh. Sakit ya 2 kali menderita. Betul. Jadi keingat terus ya. Jadi keinget terus, padahal kopinya enak. Nah, psikologi positif kan, padahal kopinya enak nih. Betul. Terhabis itu udah nih, dia pesan makan. Pesan makan enak, pesan makan. Tadi sih dia ngomong kayak gitu, maksudnya apa sih? Menderita lagi 3 kali. Benar. Jadi nggak happy. Padahal makanannya lagi enak tuh. Iya, padahal makanannya lagi enak. Jadi pertama adalah gak usah dimasukin ke hati. Karena dia sebenarnya juga nggak niat untuk jatuhin kita. Dia cuma pengen ceritain dia doang. Dan semua orang itu paling seneng ceritain diri sendiri. Ini boleh disurvei. Semua orang itu paling suka ceritain tentang diri dia sendiri. Itu dia hanya lagi seneng ceritain tentang diri dia. Dalam hal ini anaknya. Betul. Nggak ada niat bandingin. Benar. Kita mengambilnya secara personal. Dan kalaupun bener itu dia niatnya menyerang secara personal, kan cuma sekali. Jangan biarkan kita menderita berkali-kali. Gitu. Jadi itu bisa dipakai buat bounce back. Nah, kedua, kita bisa tenangin diri pas udah nggak ketemu orang itu ya. Gimana cara tenangin diri? Sebenarnya saya sangat suka dengan metode pernapasan. Saya sangat suka, entah itu latihan mindfulness, entah itu sekedar, jadi saya ada satu tips ya, ini kayak P3K-nya lah. P3K psikologi lah. Ini saya ajarin di mana-mana nih. Kalau kita lagi mulai merasa nggak enak, merasa bad mood atau semacamnya. Jadi kalau kita lagi marah, kita lagi cemas, kan napas kita pendek dan cepat. Benar. Itu kita lagi marah tuh, lagi bete apapun tuh berat gitu, cepat gitu. Itu kita dalam kondisi
fight or flight. Oh. Kalau ngomongin sedikit ke neuroscience itu sistem saraf simpatetiknya lagi apa? Lagi arousal. Iya. Lagi aktif adrenalin banget. lah dia. Iya. Jadi marah, cemas. Kita switch ke sistem saraf parasimpatetik yang kita tingkatkan, yang kita makin aktifkan. Sistem saraf parasimpatetik itu yang bikin kita rileks. Yang bikin kita tenang. Yang kalau kita lagi rebahan, damai, itu tuh. Ya, dia bahasanya adalah kan tadi fight or flight, Benar. simpatetis. Yang parasimpatetis itu rest or digest. Oke. Rebahan, makan, damai. Nah, kita pindahkan yang lagi aktif banget nih, yang lagi arouse ini sistem saraf simpatetiknya, kita pindahin yang arouse-nya ini sistem saraf parasimpatetik. Gimana caranya? Ganti cara napas. Jadi cara napasnya adalah Oke, pelan-pelan ya. panjang dan dalam. Benar-benar. Kalau mau pakai hitungannya 4, 7, 8. Tarik napas 4 detik, ditahan 7 detik, dihembusin 8 detik. Oh, oke. Ada ilmiah ya? Ada. Nah, itu membuat kita berubah dari fight or flight ke rest or digest. Gitu, dari simpatetik ke parasimpatetik. Gitu. Nah, itu P3K psikologis. Itu saya ajarin di mana-mana karena itu kita beneran lagi stres macet, kita lagi panik. 2-3 kali lah. 2-3 kali. Masalahnya sih nggak hilang, tapi kita lebih tenang. Dan kalau kita lebih tenang, otak kita lebih cespleng. Benar. Lebih bisa ini. Cari solusi. Lebih bisa cari solusi. Gitu. Bukan fokus pada masalahnya. Yes, benar. Benar. Itu ada penjelasan ilmiah lagi, tapi nanti jadi kabur dari topik betul, tapi kira-kira kayak gitu. Oh, I see. Berarti justru kayak gitu ya gitu. Malah mungkin di beberapa case perlu ya kalau di kita Buddhis mungkin bahasanya lebih udah mencondong ke arah meditasi ya mungkin ya. Sejenis meditasi lah kita ngomongnya. Tapi kalau di ilmiah itu sistem pernapasan justru. Iya. I see. Justru membantu ya teman-teman yang bisa menjadikan ini referensi nih gitu. Nah, back to tadi kok. Mungkin kita balik dari rest and digest sedikit nih gitu. Terkadang ada emosi yang kayak gini kok. Kita itu ada case kita emosi, tapi kita telan. Tapi kita telan, dan ada beberapa case itu orang setelah telan bukan dihilangkan, bukan didigest. Kan tadi bahasanya digest, dicerna kan. Otomatis dicerna, diproses, hilang gitu. Tapi ada yang nelan, dia nggak nyadar kalau misalkan dia nelan, oh ya udah gue udah baik-baik aja for the moment, tapi memupuk lama-lama jadi yang mungkin tadi Koko bilang itu tentang toxic negativity. Gitu. Nah, kalau case kayak gitu gimana kok cara bedainnya? Dia udah nimbun banyak nih ya. Benar. Dan dia perlu lepaskan ya. Yes. Bagi teman-teman yang rasa kayak saya nimbun banyak emosi negatif nih, gimana sih unload-nya? Ada banyak cara. Mungkin teman-teman beberapa sering dengar art therapy. Oh iya. Nah, art therapy itu bisa salah satu media. Jadi art therapy itu sebenarnya kita ngizinin kita ngerilis muatan-muatan negatif itu kan lewat media. Ngegambar, ngelukis, ya ngelukis. Seni ya, iya, art ya. Itu kan yang kita tuang sebenarnya isi dalam diri Pikiran. kita. Iya. Even pemilihan warna itu sebenarnya secara bawah sadar menentukan. Ya. Jadi itu art therapy bisa. Atau bagi orang yang tapi Vin, gue nggak suka melukis, gue nggak jago melukis. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin tetap nggak pede. Tulis. Ya. Tulis apa yang sedang dialami. Emosi kita saat itu tulis. Lebih enak lagi pen dan kertas, jangan di HP. Lebih enak pen di kertas. Karena ada aktivitas ya yang kita kerjain ya. Gue ngerasa cemas hari ini, cemas karena ini. Tulis. Lebih lega pasti. Kenapa lebih lega? Pertama, pas kita nulis, kita kan fokus ke aktivitas ini. Benar. Napas kan dari yang pelan-pelan berubah. Nah, itu pertama. Kedua, yang kita pendem udah keluar nih di sini. Udah keluar di sini. Enak. Jadi, walaupun masalahnya mungkin di masa lalu udah terjadi, tapi kita udah rilis itu. Gitu. Ketiga, mau paling gampang, curhat ke teman dekat. Cuma kan kalau curhat kan ya tergantung lawan biasanya. Lagi-lagi kan benar. kita ceritain ke dia, gua tadi kesel nih kayak gini. Tapi pastikan teman yang kita curhatin memang siap untuk dengerin curhatan kita. Kalau nggak pindah doang muatannya ke dia. Benar, siap untuk dengerin. Dan malah sekarang itu ada zaman-zaman mungkin teman-teman Gen Z sangat relate ya. Ada zaman-zaman orang bilang curhat itu malah bukan ngedengerin tapi ngejudge. Iya. Itu kadang-kadang yang bahaya itu dia, mungkin betul.
Kadang-kadang ada yang curhat, habis cerita-cerita nih, waduh, gue lagi pusing nih segala macem. Tahu-tahu temannya bilang, tapi lu gak boleh kayak gitu gitu. Nah justru kan gitu doang. Iya, lu gitu doang gitu. Gimana kalau gue gitu. Nah kadang-kadang ada yang kayak gitu justru kan. Nah mungkin ini nih, mungkin bagi teman-teman yang sering ngedengerin juga perlu aware gitu ya. Perlu aware kalau misalnya posisinya sebagai pendengar, bukan penilai gitu. Nah kadang-kadang itu yang mungkin aku found out di zaman Gen Z ini sering banget terjadi. Teman-teman yang lagi curhat, temannya lagi curhat, dia suka banget nimbrung tiba-tiba, lah lu baru gini doang gitu. Gua gitu. Nah, biasanya gitu, gua gitu. Nah, gitu biasanya bahasa zaman-zaman anak Gen Z sih yang saya lihat sih kalau gitu kayak rata-rata. Jadi adu nasib. Bener, jadi adu nasib. Betul. Itu budaya yang sekarang lagi tren banget di Gen Z gitu. Tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Gimana? Karena orang suka ceritain diri dia sendiri, balik lagi. Oh. Jadi kalau misalnya curhat ke gue, benar. bawaannya pengen ceritain diri sendiri. I see. Itu salah satu sifat dasar manusia, suka ceritain diri dia sendiri. Despite of positif maupun negatif ya, gitu ya. Jadi orang yang kayak adu nasib itu sebenarnya dia tujuannya bukan pengen bilang lu lemah, tapi lebih ke arah gue lebih hebat. Oh, gue juga punya pengalaman ini. Iya, walaupun arahnya sebenarnya ke arah negatif kalau adu nasib gitu ya. Tapi itu kan kayak udah kelihatan kan polanya kan gitu-gitu aja tuh. Betul. Iya, lucu juga ya ternyata ya. Kalau misalnya walaupun konsepnya kita nggak kolektivitas, kita individualis, tapi justru budaya untuk ya kalau kita ngomong Gen Z sekarang adu nasib ya, mungkin adu hebat-hebatan atau ceritain diri sendiri itu ternyata masih kental ya kalau di kita ya, di manusia. Dan itu sifat dasar ya gue, nggak bisa dihilangin ya pada dasarnya. Oke, itu bisa kita sadari dan kita ekspresikan dengan lebih baik. Oke. Kayak tadi kita ketemu, ya saya hanya menceritakan diri saya ketika ditanya. Oh iya benar. Kalau nggak ditanya saya pilih untuk nggak cerita dulu. Betul. Ya, tapi kalau lagi-lagi saya juga ngomong kasarnya ini isu eksistensial manusia ya. Manusia itu ingin dianggap ada. Walaupun memang ya perdebatan kan ada konsep anatta ya. Kita itu benar. Tapi ini manusia sebagai secara ilusi lah. Manusia secara ilusi itu pengen menganggap dia itu eksis. Nah itu. Nah kalau yang udah sadar konsep ini ya, bukan sadar dalam konsep yang anatta ya. Itu jauh. Itu jauh sadarnya. Sadar dalam konsep. Ternyata ada manusia punya kecenderungan kayak gini, kayak tadi kita ketemu, kalau nggak nanya saya nggak akan ceritain diri saya. Tapi kalau nanya saya ceritain banyak. Itu cara saya menyalurkan itu tapi dengan lebih baik. Emang lu nanya gue jawab gitu. Oke, kalau nggak ditanya, kalau bisa sebisa mungkin kontrol diri ya justru untuk tidak asal ceplos-ceplos gitu. Nanya balik. Iya, nanya balik ya. Benar. Oke kok. Kayaknya waktunya juga sudah mulai menipis. Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir nih kok, yang sedikit menarik. Nah, dengan ada kita back to topic dengan ada budaya Imlek, budaya orang-orang Tionghoa gitu ya. Mungkin ya nggak cuma teman-teman Buddhis atau Konghucu doang yang rayain Imlek, ada juga teman-teman yang beriman. Jadi kita ngomongin budaya Tionghoa lah gitu. Nah, dengan adanya budaya Tionghoa yang sering kepo, sering menanyakan, baik itu tadi udah dijelaskan ya, Gen X dan Baby Boomer mungkin lebih kolektivitas, kita yang milenial dan Gen Z itu justru lebih individualis gitu. Nah, menurut Koko sendiri budaya seperti ini cara menetralkan semuanya baik. Misalkan nanti kita di sisi milenial, kita ketemu Gen Alpha gitu misalnya gitu. Nah, atau mungkin yang sekarang kita sebagai posisi Gen milenial menghadapi Gen Baby Boomer dan Gen X gitu. Bagaimana budaya kita ini menjadi sesuatu positivitas yang secara maksimal. Oke. Nah, sebenarnya dari generasi X atau Boomers ya, itu bisa niat baiknya itu tetap dijaga. Betul. Tapi mungkin cara komunikasinya lebih smooth lah. Jangan langsung tembak kehidupan pribadi. Ya, jangan langsung tembak. Tapi mungkin juga Boomers dan Gen X nggak sadar itu karena dulu kan mereka tinggal di rumah yang besar. Emang terekspos terus kehidupan pribadi dia. Betul. Jadi mereka juga sulit memahami ini. Nah, kita sebagai yang milenial, Gen Z perlu juga memahami bahwa mereka dulu masa lalunya begitu. Emang bukan nggak punya lah ya, privasinya kecil. Benar. Ya kan kakek nenek kita kan gitu, ceritakan rumahnya gede, saudaranya lengkap semua tuh, betul dari ujung ke ujung. Iya. Emang privasinya dari kecil udah sedikit. Nah, jadi itulah mengapa mereka kok kayaknya kepo banget. Itu kok kayaknya nggak menghargai privasi kita banget. Nah, kita juga bisa. Jadi sebenarnya kalau antar generasi saling paham sih enak. Dan ini khususnya buat milenial dan Gen Z karena kemungkinan yang nonton kan milenial sama Gen Z. Betul. Yang pasti adalah kita perlu sadar kita nggak akan bisa ngubah orang. I see. Apalagi orang yang nganggap lebih senior dari kita, lebih nggak mungkin kita ubah lagi. Apalagi orang tua kita kan, ya kita nggak mungkin ubah beliau dong ya. Benar. Jadi kita perlu sadari itu dulu. Kedua, yang bisa kita kendalikan diri kita, respons kita. Respons kita yang kita kendalikan. Ya, walaupun bete, itu saya ngerti. Lagi-lagi saya nggak menyamaratakan nggak boleh bete, nggak. Betul. Ya, bete oke. Tapi
bagaimana cara kita ekspresin bete itu dengan baik, itu yang perlu kita belajar kendalikan. Ya, gue nggak suka ditanyain kapan nikah. Nah, cara jawabnya berarti jangan langsung cemberut. Jangan langsung apaan lu gitu. Iya, ya, jangan. Ya, jadi mungkin lebih nggak suka jawabnya kayak, oh iya nanti udah nggak sabar ya mau datang ke kondangan ya. Pergi aja habis itu daripada bete. Pergi di sini bukan pergi ngambek ya, tapi kayak belaga mau nyobain kue di mana gitu di meja itu. Iya, benar. Jadi nggak terkesan ngambek, walaupun kita dalam hati, ih nggak suka deh. Iya. Nah, jadi lebih elegan aja sih. Gimana kita ekspresiin ketidaksukaan. Plus kalau memungkinkan kita bisa ngomong memang langsung. Kayak Ii atau Acek atau Asuk gitu. Oh, sorry ya, lagi nggak pengen ditanyain ini. Kalau memungkinkan ya, karena belum tentu ini nggak bisa dipakai di semua situasi. Betul. Ya, ini atau Acek, Ai, soal udah nyari kerjaan sih tapi belum dapat, doain ya gitu. Jadi kita bisa pakai cara yang kayak gitu. Itu gitu. Jadi to change something to positive ya. Ya, jadi ya memang nggak mudah lah. Memang nggak mudah. Ya memang kita perlu kebesaran hati. Iya, kebesaran. Tapi itu kan yang bikin kita kuat. Benar. Justru itu yang bikin kita dengan kita mengendalikan diri kita malah bahagia gitu kan ujung-ujungnya. Ujungnya untuk kebaikan sendiri. Nah, teman-teman selama Imlek sehat mental atau kena mental, teman-teman boleh komen di bawah gitu ya. Dengan mendengar percakapan saya dan Ko Garvin hari ini nih. Jangan karena teman-teman sehat mental sebenarnya tapi merasa kena mental gitu ya. Nah, teman-teman boleh komen di bawah apakah sehat mental atau kena mental, karena yang kita bisa kontrol itu output bukan outcome-nya. Nah, thank you nih Ko Garvin udah datang sharing hari ini ya. Thank you. Terkait dengan kena mental, sehat mental dan juga budaya kita nih yang lumayan kental nih. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, teman-teman saya juga ingin menginfokan bahwa acara Life and Nature ini didukung oleh Rumah Konsultasi CD. Nah, Rumah Konsultasi CD ini adalah layanan gratis yang disediakan oleh CD bagi teman-teman yang ingin cerita atau curhat atau ingin konsultasi di masalah psikologi, hukum, kesehatan, keuangan dengan tagline kami hadir untuk mendengarkan Anda. Jadi teman-teman boleh langsung kontak saja ke call center kita di 08119873 Saya ulangi sekali lagi di 08119873 It's okay, let's talk, karena kami hadir untuk mendengarkan kalian semua. Nah teman-teman, selain dari Rumah Konsultasi CD sendiri, kita juga ada aplikasi Budayana. Aplikasi Budayana ini teman-teman bisa download di Play Store maupun di App Store di Apple ya. Jadi teman-teman bisa download, tujuannya untuk teman-teman bisa mendapatkan jadwal, baik itu jadwal kebaktian, dan teman-teman di sini yang menarik adalah teman-teman bisa mendapatkan KTUB atau kartu tanda umat Buddhis di aplikasi Budayana ini. Jadi langsung saya di-download, langsung saya di-search di Play Store, Google maupun di App Store di iOS teman-teman semua. Nah teman-teman, sesi hari ini mungkin sampai di sini dulu. Semoga membawakan impact positif bagi teman-teman dan teman-teman mungkin bisa jadikan referensi pembicaraan kita kali ini. Apakah teman-teman sehat mental atau kena mental? Sampai jumpa di sesi selanjutnya di Life and Nature teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ju一声大地一拳，噼里啪啦啪啦啪。爆竹一声大地一拳，噼里啪啦啪啦啪。春风阵阵，春风阵阵，恭喜喜就迎财神。财源滚滚，财源滚滚，德喜大色堂里头。爆竹一声大地一拳，噼里啪啦啪啦啪。爆竹一声大地一拳，噼里啪啦啪啦啪。春风阵阵，春风阵阵，恭喜新春迎财神。财源滚滚，财源滚滚，四季大顺灯里头。听那噼里啪啦啪啦响的那个满春满街城，看那噼里啪啦啪啦，记得百年都来迎财神。春风阵阵，春风阵阵，恭喜喜就迎财神。财源滚滚，财源滚滚，德喜大色堂里头。爆竹一声大地一拳，噼里啪啦啪啦啪。爆竹一声大地一拳，噼里啪啦啪啦啪。
里啪啦啪啦，几个白鸟都来迎财神。春风阵阵，春风阵阵，恭喜新春迎财神。财源滚滚，财源滚滚，随喜大顺腾里头。爆竹一声，大地一拳，噼里啪啦啪啦啪。爆竹一声，大地一拳，噼里啪啦啪啦啪。